Halo teman-teman, sahabat Goal dimanapun berada, semoga selalu dalam keadaan sehat dan baik-baik selalu. Bertemu lagi dengan saya Auri Kendrawan di channel YouTube Goal Foto. Pada kesempatan ini kita mau sharing dan berbagi cerita, yaitu kita mau membahas tentang fotografer sepak bola berpenghasilan 9 juta sebulan. Nah, gimana kok bisa fotografer sepak bola berpenghasilan 9 juta dalam satu bulan? Teman-teman tonton video kita sampai selesai. Jadi fotografer sepak bola itu merupakan profesi yang belum lama muncul ya teman-teman ya. Profesi ini mulai ramai ketika awal pandemi COVID-19. Hanya beberapa gelintir orang awalnya. Kemudian mulai bertambah, mulai banyak orang yang tertarik dan berminat untuk bisa terjun ikut meramaikan itu ya. Mungkin waktu itu karena saking bingungnya ya mau bekerja apa, masukan dari mana, akhirnya ikutlah menjadi fotografer. Nah, pada kesempatan ini saya mau menjelaskan fotografer sepak bola itu minim berpenghasilan 9 juta sebulan. Nah, gimana kok bisa? Nah, jadi kalau kita ngelihat ini di Solo Raya aja ya teman-teman ya, di kota Solo. Jadi kita teman-teman komunitas fotografer ini kan sebenarnya sudah punya standarisasi atau press list lah ya. Jadi kita itu di dalam memotret setiap orang, setiap jasa vendor foto ini punya kesepakatan itu ya, kesepakatan harga. Nah, jadi anggap aja fotografer itu harganya memotret sepak bola. Misalnya sore ini kita memotret pertandingan sepak bola 2 jam, 300.000 lah, antara 300 sampai 500. Kita ambil 300.000 aja lah ya, yang paling rendah. Kalau itu kita bisa motret setiap hari ada satu bulan ada 30 hari kan. Jadi kalau dihitung kita dapat 9 juta itu. Benar nggak teman-teman? Nah, itu kalau dihitung ya, matematikanya demikian ya. Tetapi kenyataannya, realitanya tentu berbeda-beda teman-teman ya, kasusnya ya. Ada yang fotografer di bawah 9 juta, ada fotografer yang mungkin di atas 9 juta. Jadi tergantung keadaan masing-masing ya. Ada fotografer yang motret tidak sampai 30 kali tapi penghasilannya juga banyak, cukup. Ada fotografer yang motret tiap hari, pagi, siang, sore, malam, seperti minum obat ya istilahnya ya, tapi penghasilannya masih kurang, mungkin nggak berkah ya, nggak barokah atau apa ya. Jadi permasalahannya masing-masing. Intinya adalah menyambung di episode yang pertama mungkin ya ini ya. Sebenarnya kita semua yang ngatur, yang memanage gitu ya. Kalau kita mau penghasilan yang baik, kita harus improve juga, improve skill kita, kemampuan kita, terus kita juga harus mengimprove alat, fasilitas yang kita punya dari kamera, lensa ya kan. Tapi sebenarnya yang paling utama adalah perkembangan diri sendiri dalam diri kita ya, kemampuan kita ya. Kalau kita motret dengan alat apapun, kalau kitanya siap, kita pasti bisa juga ya. Ini sering kita bahas sih di video-video sebelumnya, banyak banget ya sama teman-teman fotografer lain juga ya. Oke teman-teman sahabat Goal semua yang menyaksikan kita, jadi kurang lebih itu ya, itu pemahaman saya ya. Memotret fotografer itu tidaklah gampang dan tidaklah murah ya kan. Pengalamannya, skillnya, kemampuan yang didapat ya, untuk menghasilkan suatu karya, terus dari alat juga. Jadi saya rasa benar 9 juta itu mungkin logis ya, fotografer penghasilannya segitu ya. Masalah itu banyak sedikit, nah itu kembali ke masing-masing ya teman-teman ya. Karena ada juga fotografer yang sekali motret event misalnya ini, motret kegiatan, itu dia bisa dapat penghasilan yang juga nggak kalah besar gitu loh, bisa 2 juta, 3 juta, bahkan ada yang 30 juta. Nah lain waktu kita mau cerita ini ya, kita cerita di episode sendiri ya. Jadi
saya punya kegelisahan, saking banyaknya fotografer ya yang meminati profesi ini ya, meminati bidang ini ya. Saya banyak bertemu dengan fotografer juga, dari fotografer konseptual ya, kayak wedding, modeling gitu kan, fotografer untuk iklan, foto still life ya, foto benda-benda seperti itu. Terus dari foto sport ya, ada misalnya olahraga, sepak bola, lari gitu kan, basket, bersepeda, banyak banget kan ya. Belum foto pariwisata, fotografer wisata ya kan, seperti foto di tempat-tempat kayak di Solo ada Masjid Zayed, itu banyak banget fotografer yang numpuk di situ. Jadi sebenarnya ini profesi yang menjanjikan, profesi yang menarik buat teman-teman semua. Tapi itu tadi, kita sebelum terjun di situ, kita harus menyiapkan mental kita dulu, menyiapkan skill kita, kemampuan kita lebih dulu. Oke teman-teman, sahabat goal semuanya, mungkin itu sedikit cerita sharing dari saya tentang topik pembahasan fotografer sepak bola yang minim berpenghasilan 9 juta satu bulan ya. Monggo teman-teman gimana responnya, ada yang setuju, ada yang nggak setuju, silahkan bebas, bisa komen di sini juga, bisa kita diskusikan juga. Kalau ada yang nggak seneng apa, ayo kita diskusikan. Nggak suka, teman-teman bisa sampaikan pendapatnya juga. Malah kalau bisa nanti kita sharing di tempat yang sama gini ya. Saya itu nunggu momen sama fotografer itu susah ya, pengen ngajak teman-teman itu nggak semuanya sanggup, berani, dan bersedia ya. Oke teman-teman, mungkin itu dulu yang kita sampaikan di episode kesempatan kali ini. Kita mohon maaf kalau di dalam penyampaian video ini ada salah kata, salah penyampaian. Kita sampai bertemu lagi di video selanjutnya.